Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Butuh uang, emak-emak di Tangerang Selatan rampas kalung milik bocah. Intensitas hujan tinggi, jembatan antar kampung di Pandeglang ambruk. Sawah milik warga di Lebak rusak tertimbun lumpur, dampak pembukaan lahan jagung. Seorang emak-emak nekat mencuri kalung emas milik seorang anak di Plaza Ciputat, Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan. Meski belum ada laporan korban, rekaman CCTV penjamretan tersebut viral di media sosial. Setelah viral, anggota Reskrim Polsek Ciputat Timur langsung mendatangi lokasi perampasan dan memeriksa sejumlah saksi mata. Hasilnya, kurang dari 24 jam, pelaku bisa langsung ditangkap. Dari hasil penyelidikan, pelaku mengakui perbuatannya lantaran terdesak masalah ekonomi. Peristiwa bermula saat pelaku datang ke lokasi kejadian hendak menjual cincin kawin miliknya dan uang hasil penjualan akan diberikan kepada ibunya serta 2 adik pelaku untuk biaya hidup sehari-hari. Setibanya di lokasi, pelaku bertemu dengan korban yang sedang asik bermain sendiri dan seketika muncul niat untuk memiliki kalung emas yang dikenakan korban. Dengan modus mengajak main, pelaku kemudian membawa korban ke area toko yang sepi dan melancarkan aksinya. Setelah itu, pelaku langsung kabur. Saat korban kembali ke lapak orang tuanya, barulah diketahui jika kalung yang dikenakan korban sudah tidak ada dan saat ditanya, korban mengaku telah diambil oleh seseorang. Pelaku pun mengaku jika kalungnya telah ia jual dan uang hasil penjualan sudah terpakai sebagian. Polisi lalu mempertemukan kedua belah pihak dan mengedepankan komunikasi serta mediasi dalam kasus ini dengan dasar kondisi pelaku. Disitulah timbul hasrat atau niat dari ibu itu untuk mengambil kalung liontin tersebut. Dan kita lakukan upaya penyelesaian. Jadi penyelesaian yang kita lakukan, penyelesaian antara kedua belah pihak, antara pelaku dan korban serta masyarakat kita libatkan untuk penyelesaian secara restorasi. Dan dalam hal ini korban sudah menyatakan tidak mau membuat laporan, Pak. Kami mau damai aja, Pak. Karena bagi korban sendiri jangan sampai ada pihak yang tersakiti dalam hal ini. Dan pelaku sendiri sudah mengembalikan semua dan peristiwa tersebut clear. Polisi mengimbau kepada orang tua untuk lebih ketat mengawasi putra-putrinya saat bermain, serta tidak memakai perhiasan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan. Rangkaian Operasi Zebra Maung 2025, jajaran Satlantas Polresta Serang dan Dinas Perhubungan Kota Serang menggelar rem cek atau pemeriksaan kendaraan bermotor di Terminal Pakupatan, Kota Serang. Kegiatan ini juga sebagai antisipasi menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru. Pemeriksaan rem cek meliputi kelayakan teknis kendaraan, kelengkapan administrasi, hingga fasilitas keselamatan penumpang. Ini rem cek untuk mobil-mobil bus, khususnya mobil bus untuk menjelang, kebetulan hari ini masih operasi Zebra, rem cek untuk menjelang Nataru ya. Ini sasarannya mobil apa aja, Pak? Sasarannya untuk di sini mobil-mobil bus, Mas lihat sendiri tadi barusan mobil bus yang
yang kita harus mengecek mobil-mobil akap ya Pak ya. Mobil akap dan mobil-mobil itu apa? AKDP. Kita cek untuk remnya, lampunya, sennya dan supir-supirnya apakah memiliki SIM dan kelayakan kendaraan bus dan AKDP-nya gitu. Diharapkan dengan kegiatan ini, angka kecelakaan dapat ditekan dan masyarakat dapat melaksanakan perjalanan dengan aman dan nyaman. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang. Rencananya pemerintah pusat akan menghapus tenaga honorer pada Januari 2026 mendatang. Rencana ini pun membuat sebanyak 441 guru honorer di Kota Cilegon terancam dirumahkan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dindikbud Kota Cilegon, ratusan guru honorer tersebut tidak termasuk kategori paruh waktu dan mengajar di sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pihak Dinas Pendidikan pun tidak bisa berbuat banyak lantaran kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah pusat. Terdapat 2 kategori guru honorer di lingkungan pendidikan, yakni yang masuk dalam database Dapodik dan yang tidak tercatat sama sekali. Namun keduanya tetap terancam kehilangan status sebagai tenaga honorer. Yang tidak termasuk P3K pada waktu ini juga kan sangat dibutuhkan oleh sekolah-sekolah, sehingga kami berharap ini juga bisa di ASN-kan, itu apakah paruh waktu atau dan lain sebagainya lah. Bagaimanapun caranya jangan sampai berhentikan atau dirumahkan. Jumlah honorer yang tidak termasuk paruh waktu aja ya, yang Ibu ingat itu sekitar 400 orang. Lumayan banyak sekota Cilegon untuk guru 400 orang. Dan ini yang 400 ini yang statusnya masih abu-abu gitu ya. Keberadaan guru honorer sangat penting untuk operasional sekolah-sekolah di bawah Dindikbud Kota Cilegon. Terlebih para guru di Cilegon telah mengantongi gelar sarjana pendidikan. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.